semua, welcome back. Adik kelas terbuka, masih bersama saya, Faiza Muklis. Oke nih ya, udah lama banget kita nggak update nih ya untuk tutorial JavaScript-nya. Sekarang kita akan masuk ya ke episode 19, dimana kita akan latihan if dengan menggunakan ya membuat kalkulator sederhana ya. Dimana kita akan full di sini akan menggunakan CSS, ya HTML dan JavaScript. Kita akan menggunakan Bootstrap teman-teman semua ya. Jadi kita akan bikin aja pertama kali di sini. Di sini udah betul. Kita bikin ini adalah episode ini 19 ya kalau nggak salah ya. Ini adalah latihan kalkulator ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan Bootstrap aja yang gampang ya. Jadi kita akan cari di sini. Ini adalah Bootstrap kita. Oke, ya kita akan ambil aja langsung mana yang bisa kita pakai untuk Bootstrap-nya ya. Di sini kita akan pakai CDN aja. Ini kita akan kopikan ya. Lalu kita akan taruh di sini teman-teman semua. Ya, terus kita taruh di sini ya. Itu adalah ya si source-nya. Oke. Nah, kita taruh di sini ya. Boom, kayak gitu aja. Gampang banget teman-teman semua ya. Easy. Nah, sekarang kita akan coba cek dulu ya. Itu adalah di bagian awalnya ya. Coba saya bikin div ya. Terus kita bikin adalah container kayak gini. Terus kita kasih di sini mungkin kita bikin py5 aja ya. py5 kayak gitu ya. Nah, di sini kita bikin H1 teman-teman semua dengan kelasnya adalah MB4 ya. Margin bottomnya 4, kita bikin episode ya, terus 19 itu adalah latihan kalkulator. Kita save dan kita go live kan saja. Apa yang terjadi? Apakah sudah muncul? Betul ya? Udah jalan untuk Calcul Tower. Oke ya, kalkulator guys. Oke, kayak gitu, keren banget. Nah, sekarang kita akan bikin ya langsung aja di sini kita bikin div, kita akan bikin 3 buah input ya. Untuk angka pertama, operator, lalu angka kedua, ya terus nanti ada hasilnya, pakai tombol gitu ya. Oke, kita bikin aja di sini MB3 ya. Kayak gitu, kita bikin aja dulu di sini untuk kita kasih label ya. Jadi label, oke. Labelnya adalah untuk misalkan number 1 gitu ya. Terus kita kasih di sini kelasnya itu adalah form label gitu ya. Terus kita tulis ini adalah angka ya pertama, kayak gitu aja. Udah ya, gampang, hasilnya adalah kayak gini, udah ya, easy. Nah, terus sebelahnya itu kita kasih, itu adalah untuk si input ya. Jadi kita kasih input, kita kasih ini adalah kelasnya untuk form control ya. Kayak gini, teksnya mau apa? Teksnya adalah kita kasih, type-nya adalah number ya. Terus ID-nya kita kasih, ini adalah number 1 ya. Number 1, kayak gitu ya. Udah, kayak gini teman-teman semua ya, udah muncul. Mantap. Udah ya. Nah, sekarang kita akan bikin ini juga sama. Itu adalah kita bikin untuk yang operator dan number 2 ya. Jadi ini adalah number 2. Nah, sekarang yang ini menjadi operator ya. Jadi ini kita select aja. Kita jadikan ini adalah operator kayak gitu. Terus ini adalah operator kita ya. Nah, terus kita bikin di sini ya, di bagian bawahnya, di bagian input kita kasih placeholder ya, supaya nanti kita bisa masukin di sini adalah plus, minus, kali dan bagi ya. Dengan di sini kita kelasnya ini mana kelasnya hilang ya. Kelas dan kita akan bikin max length-nya ya, itu adalah 1 ya. Jadi dia nggak bisa lebih dari 1 operator, oke? Jadi kita bisa bikin 1, terus ini adalah plus gitu ya, terus ini adalah 2 misalnya. Jadi nanti pas kita hitung, dia akan menghitung hasil dari operator kalkulator ini. Oke, gampang banget teman-teman semua, easy ya. Udah, nah terus kita bikin di bawahnya, berarti sekarang kita bikin tombol di sini ya. Kita bikin button, kita kasih titik, btn, ya titik lagi, kita btn, primary aja yang gampang ya, kayak gitu. Oke, terus kita kasih di sini adalah hitung. Udah ya, gitu aja. Nah, jadi ada tombol hitung di sini. Oke, udah asik banget. Nah, sekarang kita taruh di bawahnya. Ini adalah untuk paragraf biasa aja. Kita kasih ID-nya adalah hasil ya. Udah, terus kita kasih kelasnya. Ini adalah kita kasih margin top-nya itu adalah 3 ya. Kayak gitu. Udah. Ya, jadi nanti hasilnya akan ada di bawah sini teman-teman semua. Tapi kita belum hitung. Nah, sekarang gimana caranya? Kita nyambungin si button dengan angka-angka ini ya. Nah, sekarang kita akan tambahin di sini ada sebuah event, itu adalah on click ya. On click kayak gini. Terus kita kasih fungsinya apa? Itu adalah calculate ya. Kayak gini aja. Udah. Easy teman-teman semua. Dan setelah itu kita tambahin script di sini ya di bawahnya.
kita bikin script, src-nya itu adalah script.js ya, dimana untuk calculate-nya itu ada di script sini. Oke ya, gampang ya, ini udah jadi, sekarang kita tinggal bikin untuk script-nya. Oke, kita masuk ke script-nya, teman-teman semua. Nah, di script kita berarti sekarang kita harus membuat sebuah function yang tadi ya, function calculate. Nah, ini nggak apa-apa, nanti functionnya kita akan pelajari selanjutnya ya. Cuman sekarang yang penting adalah kita bisa memahami fungsi dari if else di bagian sini ya. Oke ya, pertama ngapain? Pertama adalah kita ngambil data itu dari setiap input ya. Nah, kita akan ambil ini adalah menggunakan cons saja. Number 1 itu adalah, nah ingat saat kita masukin input di sini, oke, di sini itu akan menjadi apa ya? Dia string ya. Nah, sekarang kita akan parse float di sini. Ya, jadi kita akan ambil datanya, lalu kita ubah menjadi float. Kita ambil dokumen, ini DOM-nya, get element by ID. Ya, itu adalah siapa? Itu adalah number ya 1. Oke, udah titik. Ya, di sini kasih titik value kayak gitu. Oke. Udah, kita bikin cons number 2. Ya, ini juga sama. Nah, sekarang ini kita ganti jadi numbernya adalah 2. Kayak gitu. Oke. Gampang ya? Gampang banget. Nah, coba aja dulu kita bikin console.log. Ini adalah number 1. Ya, terus kita bikin di bawahnya. Ini adalah number 2. Kayak gini aja. Nah, terus kita cek di sini. Teman semuanya kita inspect elemen. Kita buka di konsol. Oke. Ya, kita geser. Mana? Geser dulu, bos. Ih, kok nggak mau? Nah, itu dia. Coba kita kasih sini 1. Ini 2. Coba kita hitung. Oke, null reading value. What happened? Ya, on click. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada yang salah. Number 1. Number. Oke, ini adalah type-nya bukan number ya. Bentar, ini kita hapuskan dulu. Untuk operator, tapi bukan number. Ya, kayak gitu. Type number 1. Ini adalah number 2 ya. Salah ya, ini konflik kawan semua. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita coba cek 1, 2, kita hitung, maka muncul ya 1 dan 2. Oke, udah berhasil teman-teman semua. Mantap ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini udah jalan ya untuk pengambilan datanya. Nah, selanjutnya kita juga akan mengambil, ini adalah cons ya, operator ya. Jadi operatornya kita akan ambil dari yang ini ya. Itu adalah dari yang ini ya. Dari ID operator. Nah, berarti apa yang kita lakukan di sini? Sekarang kita nggak usah ya pakai parse, tapi kita langsung aja dokumen. Ya, titik get element by ID ya. Terus kita kasih di sini adalah operator ya. Titik value. Titik trim ya. Kita akan ambil datanya aja ya, kita hilangkan semua spasi. Nah, tadi juga ada yang ditambahkan, jangan lupa di sini ya. Ini adalah bukan number inputnya, tapi dia inputnya adalah teks saja. Oke. Sudah ya. Jadi sekarang kita udah bisa ambil. Nah, sekarang kita masuk lagi di sini, itu adalah kita tambahin satu buah operasi atau variabel ya, sorry, itu adalah let result atau hasil ya. Kayak gitu. Oke, udah nih, udah lengkap semuanya. Sekarang kita tinggal hitung hasilnya ya. Oke, sekarang kita validasi dulu teman-teman semua ya. Validasi sederhana untuk bagian numbernya ya. Jadi kita cek, dia nggak boleh kosong ya, dan nggak boleh bukan number ya. Jadi number 1, terus kita kasih di sininya pakai or gitu ya. Terus kita kasih is none juga. Nah, terus kita bikin di sini adalah number 2 ya. Number 2 kayak gitu. Oke. Udah, terus kita bikin di sini dokumen.get element by ID ya. Terus kita kasih di sini adalah result atau hasil ya. Yang tadi yang ada di bagian HTML yang ini ya. Kita tuliskan di sini langsung, kalau salah ya, content. Oke, sama dengan ya, mohon masukkan 2 angka yang valid. Oke, dah. Terus kita bikin sini return ya. Udah ya. Ngapain? Nah, sekarang kalau kita kasih di sini adalah A misalkan ya, atau nggak masukin misalkan bukan number gitu, ini kita hitung. Nah, ini spasi doang ya, kosong, maka diminta untuk masukkan 2 angka yang valid. Oke. Udah. Nah, udah. Berarti sekarang kita tinggal menggunakan ini ya. Gunakan if untuk operasi kalkulatornya ya. Ya udah, gampang kan? Sekarang gimana? Kalau if ya, pertama kalau
OP-nya itu adalah plus, maka kita lakukan penjumlahan gitu ya. Gampang kan ya? Jadi hasil sama dengan number 1 ditambah dengan number 2. Udah ya. Berarti pakai apa nih? Pakai else if ya, berarti kita kasih else if, kita kasih OP lagi, kita gini lagi, terus kita kasih minus. Ya, terus kita bikin kayak gini, kita kasih hasil lagi, itu adalah number 1 dikurangi dengan number 2 ya. Oke, berarti sama dong semuanya ya. Ya udah kita copyin aja ini, terus kita kasih gini dan kita kasih lagi ya. Kita punya kali dan kita punya bagi ya. Oke. Nah, sekarang kita ini kasih kurang, ini kasih kali ya. Nah, yang ini kita hati-hati ya. Kalau pembagi 0 maka dia akan error teman-teman semua. Maka sekarang kita harus punya if lagi di dalamnya ya. Ingat, kalau 0 bagi sesuatu kan jadinya tak hingga ya. Maka kita hasilkan error aja di situ ya. Jadi kita bikin if kalau ya number 2 ya itu 0, maka kalau dia dibagi dengan 0 maka dia akan hasilnya tak hingga ya. Result ya hasil tak hingga ya karena pembagi 0 gitu ya. Dah kayak gini. Nah, lalu kita kasih else, berarti kalau benar itu adalah hasil, sorry ya, ini adalah hasil dan di bawahnya adalah hasil sama dengan number 1 dibagi dengan number 2 gitu ya. Oke. Udah ya. Nah, sekarang berarti ada satu lagi nih. Kalau misalkan operatornya nggak ada, kita kasih else ya. Hasil ya, tulisin di sini operator tidak dikenali gitu ya. Udah teman semua, coba kita taruh di sini konsol dulu lah ya. Console.log hasil ya. Oke, kita cek. Nah, kita masuk sini, coba 1 ditambah dengan 2, hitung, boom, 3, bener ya. Coba kalau misalkan dia 5 ya, kita kali dengan 9, maka 45 harusnya. Oke, kita bagi dengan 0, teman semua. Coba kita bagi dengan 0. Kayak gini. Hitung. Oke ya. Hasil tak hingga karena pembagi 0. Oke. Kita bagi 1, maka tetap 5. Coba ini kita jadi kasih tanda topi ya. Karena pangkat belum diketahui ya. Oke ya, operator tidak dikenali. Oke, mantap. Jadi udah jalan ya. Udah jalan. Nah, udah hasilnya udah jalan nih. Sekarang tinggal kita masukin ke hasil ya. Jadi kita bikin gini kan, dokumen titik get ya elemen by ID, terus kita kasih di sini adalah hasil ya, kita kasih teks kontennya ya, itu adalah bikin gini, kita pakai format ya, pakai tanda kutip yang di atas semua kiri atas ya, hasil ya titik 2 kasih dolar kayak gini, terus kita kasih di sini adalah hasil ya. Oke, udah keren abis. Hup ya. Oke, kita kali 5, kita kali dengan 3, hitung ya, hasilnya adalah 15. Oke, keren habis teman. So, udah jalan ya. Sudah jalan untuk kalkulator sederhana kita, hasil dari belajar untuk percabangan ya, atau if else. Oke ya. Nah, dari sini ngapain ya? Nah, dari sini berarti kita udah belajar tentang if else. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang looping ya, atau pengulangan. Nah, tapi sebelumnya kita harus belajar dulu tentang array ya. Apa itu array? Nanti kita bisa lihat dan gimana caranya kita membuat pengulangan dengan menggunakan array yang kita punya ya. Oke teman semua, see you in the next video. Keep coding. Sukses teman semua. Keep safe ya. Bye.